Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi setiap Jumat. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita pada pagi hari ini menerima berkat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini dengan kekuatan anugerah yang telah Tuhan curahkan bagi kami. Sepanjang malam kami beristirahat dengan damai sejahtera Tuhan. Dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan Tuhan. Satu hal yang kami rindu dalam hati kami, untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Mendengarkan firman-Mu sehingga setiap kami diisi, setiap kami diperbaharui, setiap kami dituntun dalam langkah-langkah hidup kami. Sehingga sepanjang hari ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan berkati dan buat berhasil Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bersama dengan saya mengatakan amin. Amin. Tuhan adalah pengharapan kita. Amin. Dia kota benteng yang teguh. Sama-sama kita mengangkat pujian ini bagi Tuhan. Mulut kami penuh dengan puji-pujian bagi Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami naikkan syukur kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari
Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya Yesus. Kami berikan syukur ya Tuhan. Kami berikan penyembahan kami, penghormatan bagimu ya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus yang baik, kami puji Engkau ya Tuhan. Haleluya. Mulut kami penuh dengan pujian, nyanyian penghormatan bagi Yesus. Haleluya. Riaraba syakara labaya syanda, hiralabaya ralabaya ralabaya syanda, hirialabaya karalabaya syanda. Haleluya ya Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Tiada kata selain syukur. Penghormatan kami berikan kepada Yesus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Betapa ajaib nama-Mu Tuhan. Betapa hebatnya kuasa-Mu. Kudus, mulia nama-Mu ya Tuhan. Peganglah tangan kami. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami mau dibaharui senantiasa Tuhan hati dan pikiran kami. Sejalan dengan roh-Mu ya Tuhan. Senada apa yang Kau pikirkan ya Bapa. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tangan kami Roh Kudus. Kami butuh Engkau ya Tuhan, supaya kami tidak tersesat, supaya kami sehat secara rohani Tuhan. Roh Kudus, mari tuntun kami. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap
jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kami berikan syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang memberi menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang memberikan kemenangan, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kami butuh tuntunan Engkau ya Roh Kudus dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami membutuhkan bimbingan-Mu ya Tuhan setiap langkah-langkah hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima benih firman-Mu, sehingga benih firman itu jatuh di tanah yang baik, sehingga firman itu bertumbuh berbuah sampai 100 kali lipat, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang siap dengar firman Tuhan bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai kita, memimpin kita, sehingga kita bisa 21 hari melewati tahun 2022, itu semua karena kemurahan dan kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Amin. Dan pada pagi hari ini saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kesehatan rohani. Bapak Ibu, hari-hari ini Gereja Betel Indonesia seluruh dunia sedang membahas tentang pentingnya kesehatan rohani bagi setiap jemaat Tuhan, bahkan bagi setiap pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Kenapa kesehatan rohani sangat dipentingkan Bapak Ibu? Karena setiap orang yang rindu bertumbuh secara fisik, ia harus sehat secara fisik juga. Sehingga pertumbuhan itu tidak terganggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian juga dengan kerohanian kita. Jika kita ingin terus bertumbuh dalam kehidupan kerohanian kita, maka kita juga harus melihat apakah rohani kita sehat atau tidak. Karena hanya yang sehat yang bisa bertumbuh Bapak Ibu. Dan untuk mendapatkan dan memiliki kerohanian yang sehat, kita juga perlu Bapak Ibu mengetahui dan berusaha untuk menghindari dari penyakit-penyakit rohani yang disampaikan di dalam firman Tuhan, yang bisa kita baca, kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, penyakit rohani biasanya berhubungan dengan perbuatan daging Bapak Ibu ya, yang berusaha menyenangkan daging, perbuatan dosa, perbuatan manusia lama kita yang ditulis di dalam Alkitab. Salah satu contohnya adalah soal iri hati Bapak Ibu.
Iri hati adalah salah satu penyakit rohani. Belum lagi kemalasan Bapak Ibu. Belum lagi bicara soal kita menyimpan kepahitan. Kemudian kita tidak lagi membangun komunikasi hubungan dengan Tuhan. Dan tidak lagi membaca Alkitab. Itu semua terjadi karena ada penyakit rohani di dalam tubuh, di dalam roh kita yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyakit rohani yang saya katakan tadi, perbuatan-perbuatan daging ini tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak seturut dengan apa yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Karena Tuhan rindu setiap kita bertumbuh, setiap kita mengalami kerohanian yang sehat. Supaya apa Bapak Ibu? Kita bertumbuh semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Karena itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita bukan hanya sehat dan kuat secara fisik, tapi juga secara rohani. Kita sehat dan kita kuat. Karena kerohanian yang sehat, yang kuat akan membuat kita tough. Akan membuat kita kuat untuk menghadapi setiap kesulitan hidup yang akan kita alami dalam masa-masa perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kita menemukan tentang bagaimana caranya kita memiliki kesehatan rohani dan bagaimana supaya kita bisa terhindar dari penyakit rohani. Mazmur 24 ayat 3 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Memang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini bicara soal kerinduan dari anak-anak Tuhan. Bagaimana mereka bisa menghadap Tuhan, gunung kudus Tuhan. Bicara tentang tahtanya Tuhan. Gunung kudus Tuhan bicara tentang tempat di mana Tuhan berada, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan siapakah yang bisa, yang Tuhan izinkan untuk masuk di sana dan mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan mereka. Ayat yang keempat berkata, orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub Sela. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop firman Tuhan yang kita baca, di sana diberikan langkah-langkah, cara-cara, dan hal-hal yang harus kita miliki supaya kita terhindar dari penyakit rohani. Supaya kita memiliki kesehatan rohani dan mengalami pertumbuhan di dalamnya. Yang pertama, supaya kita memiliki kesehatan rohani dan terhindar dari penyakit rohani, di sana dikatakan di ayat yang ke-24, ya, Mazmur 24 ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ya adalah setiap kita yang mengiring Tuhan, setiap kita yang mengikut Tuhan, ingat kita punya kewajiban untuk menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu. Kata-kata ini memang indah dan enak didengar, tapi sangat sulit dilakukan. Karena itu Bapak Ibu, hati nurani kita memang sudah dimurnikan ketika kita percaya kepada Kristus. Hati nurani kita sudah dibersihkan ketika kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tapi Bapak itu, kebersihan hati nurani itu seiring waktu harus kita jaga supaya kita tetap sehat secara rohani. Apa yang dimaksud dengan hati nurani yang murni? Yaitu hati yang tulus Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu, berapa rindunya kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi siapa yang dapat kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan dalam hidupnya adalah orang-orang yang suci hatinya. Hati yang murni adalah hati yang berpusat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengiring Tuhan, maka indikasi pertama supaya kita bisa terhindar dari penyakit rohani, supaya kita bisa sehat secara rohani,
adalah memiliki hati nurani yang murni. Karena hati nurani yang murni itu berpusat kepada Allah di dalam kehidupan kita. Hidup kita adalah produk dari apa yang ada di dalam hati kita. Benar Bapak Ibu? Jadi kita ini, hari ini kelihatan seperti ini, dimanapun kita berada, tutur kata kita, tindakan kita, ucapan kita itu kelihatan, itu muncul, itu merupakan ekspresi dari dalam hati kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, hati nurani adalah pondasi iman kita. Jika hati nurani kita kotor, maka hal tersebut dapat mengkandaskan iman kita ketika mengiring Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini periksa hati kita. Sudahkah kita memiliki hati yang tulus suci, hati yang murni dalam pengiringan kita kepada Allah? Sudahkah kita memiliki itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah kita sudah melayani Tuhan? Apakah kita sudah mengikut Tuhan? Apakah kita sudah menjadi murid Tuhan? Apakah kita sudah menjadi anak Tuhan yang hatinya benar-benar tulus ikhlas hanya karena Tuhan, bukan karena yang lain? Berapa banyak Bapak Ibu di antara kita mengikut Tuhan karena kita menginginkan diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak ada berkat Tuhan, say goodbye kepada Tuhan. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, say goodbye kepada Tuhan. Orang yang memiliki kerohanian yang sehat adalah orang yang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia ditantang oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung buatan raja, statement yang keluar dari mereka, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mampukah kita berkata seperti itu? Sekalipun penyakit saya nggak sembuh, saya mau ikut Tuhan. Sekalipun saya bangkrut dalam bisnis saya mau ikut Tuhan. Sekalipun saya kehilangan segala-galanya, sama seperti Ayub, segala-gala yang kita miliki menjadi tidak ada. Tapi Ayub bisa berkata, sekalipun itu tidak ada di dalam hidupku, aku mau ikut Tuhan. Amin. Itulah kerohanian yang sehat. Kalau hanya kondisi engkau diberkati Tuhan, kalau engkau mengalami mujizat Tuhan, kalau engkau mengalami kebaikan Tuhan, engkau berkata Tuhan aku mau ikut engkau selama-lamanya, itu biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi iman yang luar biasa, sekalipun pertolongan Tuhan tidak ada, menandakan kesehatan rohani kita, kita mau iring Tuhan seumur hidup kita. Amin. Bisakah kita seperti itu? Mari kita belajar Bapak Ibu. Mari kita periksa hidup kita. Benar gak kita mengiring Tuhan? Kita menjadi orang Kristen semata-mata karena kita tahu kita ini mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan kepada kita, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bapak Ibu, jangan cari berkat Tuhan, jangan cari mujizat Tuhan, jangan cari hal-hal yang berkaitan dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Tapi periksa hatimu. Benarkah engkau memiliki hati nurani yang tulus? Benarkah engkau memiliki hati nurani yang suci untuk engkau mengikuti Tuhan? Minta kepada Allah untuk Dia terus menyelidiki hatimu. Minta kepada Allah untuk terus Dia memeriksa hidup kita. Pujian yang klasik ini harusnya menjadi pujian kita kepada Allah senantiasa yang bunyinya sebagai berikut. Selidikilah aku ya Tuhan, kenallah jalan-jalanku, apakah aku serong atau aku mengikuti kehendak-Mu. Benar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah setiap hari kita seperti Daud berkata, berjaga-jagalah dalam pintu bibirku, berjaga-jagalah dalam kehidupanku Bapak Ibu. Maukah kita berkata, Tuhan periksalah hidupku. Hari-hari ini aku ikut Tuhan, hari-hari ini aku mengiring Tuhan. Apakah aku memiliki hati nurani yang murni, yang berkenan di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang kita baca tadi,
sesungguhnya sebagai peneguhan dari Tuhan, penegasan dari Tuhan. Ketika kita memiliki hati nurani yang murni, Tuhan menyediakan berkat, Tuhan menyediakan perlindungan dalam hidup kita. Amin. Milikilah hati nurani yang murni sebagai tanda rohanimu sehat. Yang kedua, menjaga Bapak Ibu tangan kita, menjaga perbuatan kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Ini juga tidak mudah Bapak Ibu. Ya, Mazmur 24 ayat 4 berkata, orang yang bersih tangannya. Tangan yang bersih adalah tindakan dan perbuatan yang bersih dari tindakan dosa, dari perbuatan dosa. Matthew Henry menyatakan bahwa orang yang tangannya bersih adalah mereka yang menjaga diri dari semua perbuatan dosa yang kotor, tidak ternoda oleh kotoran-kotoran dunia dan daging. Jadi Bapak Ibu, kita benar-benar menjaga seluruh hidup kita, pekerjaan kita, bisnis kita adalah yang diberkati oleh Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan. Kalau pekerjaan itu tidak berkenan kepada Tuhan, tinggalkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kita rindu agar perbuatan kita adalah perbuatan bersih yang berkenan kepada Tuhan. Sebab di sanalah Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, Tuhan sangat rindu memberkati kita. Tuhan sangat rindu memberkati kita. Tapi kita harus ingat, kita juga harus menjaga perbuatan kita bersih di hadapan-Nya. Supaya berkat Tuhan tidak terhalang dalam kehidupan kita. Kita harus berani jujur. Kita harus berani bertindak yang benar. Karena berani jujur itu kita hebat di hadapan Tuhan. Amin. Bertindak yang bersih itu Tuhan sangat suka. Tuhan akan berkati hidup kita. Saya teringat dengan Yusuf, bagaimana dalam pekerjaannya Tuhan memberkati dia. Karena dia melakukan perbuatan yang bersih Bapak Ibu. Perbuatan tangan yang bersih, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita lihat apa yang kita kerjakan. Apakah pekerjaan kita, apakah bisnis kita sudah kita jalankan dengan benar, sudah kita jalankan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sudah, nantikan berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita. Amin. Itu bukan janji saya, itu janji Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, untuk kita menjaga kesehatan kerohanian, agar kita sehat secara rohani dan terhindar dari penyakit rohani. Yang ketiga, kita harus, tidak ada cara lain, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Menjaga keintiman kita dengan Tuhan. Di ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub, Selah. Bapak Ibu, untuk mencari wajah Tuhan, maka yang kita lakukan adalah dengan berdoa dan mencari dengan tenang di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah menyiapkan waktu kita untuk berdoa dan terus berkomunikasi dengan Tuhan? Baik Bapak Ibu, kalau engkau punya jam-jam doa pribadi, baik. Tapi bukan hanya sampai di sana. Apakah roh kita terus terkoneksi dengan roh Allah dalam kehidupan kita? Terus kita berbicara kepada Tuhan walaupun kita sedang bekerja, walaupun sedang berusaha. Apakah di sana kita menjaga hubungan kita dengan Bapa? Sebab secara roh itu tidak bisa diputuskan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bangun terus kehidupanmu dengan Tuhan. Bangun intimasi dengan Tuhan. Sehingga Ia memberikan tuntunannya dalam hidupmu. Ia memberikan arahannya dalam hidupmu. Jika kita ingin mencari wajah Tuhan, kita harus menenangkan diri kita, berdoa dan mencari di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah selalu hadir dan berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Allah selalu hadir dan berkarya dalam hidup kita. Karena itu mencari wajah Tuhan berarti kita berusaha untuk mengenal Tuhan, hidup di dalam hadirat-Nya dengan setia berbakti kepada Dia. Ketika kita menyadari Bapak Ibu bahwa Allah senantiasa hadir di dalam setiap musim kehidupan kita, maka hati dan pikiran kita akan terfokus kepada Dia. Bukan kepada setiap kesulitan, setiap masalah yang sedang kita hadapi. Amin. Ketika kita sedang mencari Tuhan, kita berada dalam hadirat Tuhan, maka yang lain tidak akan menjadi berarti dalam kehidupan kita. Kehadiran Allah membuat kita rindu untuk membangun keakraban dengan Dia. Dan kita tidak akan bisa hidup tanpa Dia sedetik pun dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Rindukanlah Tuhan, bangunlah keintiman dengan Tuhan, maka engkau akan menikmati hubungan yang akrab dengan Dia. Saya akan tutup dengan closing statement di bawah ini Bapak Ibu. Kesadaran akan kehadiran Allah membuat kita menjadi optimis menjalani kehidupan ini, walaupun situasi dan kondisi tidak mendukung kita. Amin. Ketika kita tahu Allah hadir, Allah berkarya, kita akan tetap optimis, kita akan tetap bergairah menjalani kehidupan kita. Karena kita tahu Allah senantiasa berkarya dalam kehidupan kita. Miliki kesehatan rohani supaya kita terhindar dari penyakit rohani. Dan hidup kita akan menjadi hidup yang berarti, bertumbuh dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini menguatkan setiap kami untuk rindu memiliki kerohanian yang sehat, untuk rindu bergerak dalam jalan yang benar yang diperkenan oleh Tuhan. Karena di sanalah Tuhan akan menyatakan isi hati-Mu dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu ketika kami rindu memiliki kesehatan rohani yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami dalam aktivitas sepanjang hari ini. Usaha pekerjaan dari kami Tuhan, anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Apapun pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan Kau buat berhasil. Usaha kami Tuhan buat berhasil. Pekerjaan kami Tuhan buat berhasil. Dan apapun yang kami lakukan sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan berkati. Sehingga semakin banyak jiwa yang bisa kami bawa dan persembahkan kepada Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat GB Afia Tuhan. Engkau memberkati baik Afia CBD Polonia, Afia Comara, Afia Setiabudi Tuhan, Afia Stabat dan Pos PI Kilometer 12 Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin, amin. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita di hadirat Tuhan. Arahkan mata imanmu kepada Allah sumber berkat dalam kehidupanmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan dan siap menjadi berkat. Bersama dengan saya mengatakan, Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.